Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah wirid rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam wirid bulanan kita setelah hampir 2 bulan ya saya tidak ke sini pas Ramadan terakhir, dan itu yang terakhir juga tidak terkejar ke sini ya. Saya minta tolong kawan untuk menggantikan. Dan sekarang kita bisa bertemu kembali dalam wirid bulanan kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, beberapa minggu yang akan datang, 2 minggu lagi insyaallah, kita akan merayakan hari besar umat Islam. Namanya adalah Aidil Adha atau Idul Adha, terserah. Jadi kita kaum muslimin punya 2 hari raya, Aidil Fitri dan Aidil Adha ya. Itu adalah hari besar kaum muslimin. Dan hari besar kaum muslimin yang paling besar sebenarnya adalah Aidil Adha. Tapi memang kebiasaan kita di negeri kita yang tercinta ini, kita menganggap hari raya yang besar itu Aidil Fitri. Padahal kalau kita lihat ketika Aidil Fitri pas malam takbir, malam 1 Syawal kita bertakbir, dan itu cuma sampai sore hari besoknya ya. Jadi maghrib tanggal 2 ya. Jadi kalau kita lihat hitungan hari dalam Islam beda dengan hitungan hari dalam sistem yang ada hari ini ya. Dalam sistem hari ini orang menghitung hari mulai jam 00. Nah, ya kalau kita enggak, kita menghitung hari mulai matahari terbenam. Nah, jadi tatkala matahari terbenam itu sudah hari baru. Nah, makanya orang menyebut malam Minggu, malam Senin. Nah, kalau sebutannya pas, ya. Sekarang kita ngaji malam Minggu, ya. Bukan malam Sabtu, malam Minggu, pas harinya sebutannya. Karena memang semenjak maghrib tadi, semenjak terbenam matahari itu sudah hari Minggu. Nah, jadi dalam ketika tanggal 1 Syawal malam harinya mulai maghrib di akhir Ramadan itu. Terima kasih. Kusoro agak payah. Bismillah.
Jadi hitung hari dimulai maghrib. Jadi makanya ketika terjadi 1 Syawal, mulai maghrib terakhir tanggal 29 atau 30 Ramadan, nah hari terakhir sorenya itu sudah tanggal 1 Syawal. Nah, makanya takbirnya hanya sampai menjelang malam tanggal 2 Syawal. Beda dengan Aidil Adha, ya. Edu na iya aja agak. Kau di dalam munati bu mungkin ya. Kau samongi kau. Kau samongi ya. Aku lebih aku sih. Aku lebih minum sih lo. Bismillah. Yang dingin untuk siapa kau? Beda dengan Aidil Adha. Takbir dimulai malam tanggal 10 Zulhijjah sampai terakhir sore tanggal 13 Zulhijjah. Sampai hari orang melaksanakan takbir. Kita kenal di dalam istilah syariat sebutannya hari tasyrik. Nah, jadi hari-hari yang kita dibolehkan atau melaksanakan korban. Ya, sampai hari lamanya. Makanya kalau di Timur Tengah orang libur panjang itu musim haji gitu. Di model kebetulan anak ambo gini di Mesir libur semenjak pertengahan Juli sampai nanti Oktober. Nah, jadi hitungannya memang di musim haji gitu. Dan kebetulan libur ya suruh pulang lah. Nanti 3 tahun kalian tidak pulang, nah, suruh pulang. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi kita akan menghadapi namanya Hari Raya Kurban. Jadi ketika kita mengingat Hari Raya Kurban, maka teringat oleh kita satu peristiwa. Walaupun syariatnya kurban itu bukan syariat Nabi Ibrahim. Ya. Perlu kita ingat, syariat pelaksanaan kurban itu bukan syariat Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan syariat pelaksanaan haji. Orang naik haji hari ini ke Makkah, itu bukan melaksanakan syariat Nabi Ibrahim, tapi sedang melaksanakan syariat Nabi Muhammad. Nah, karena kita adalah pengikut Nabi Muhammad, bukan pengikut Nabi Ibrahim. Kenapa? Dalam kaidah syarak dikatakan syar'u man qabalana laisa syar'an lana. Syariat sebelum kita bukanlah syariat kita. Nah, walaupun sebagian ada yang membuat kaidah syar'u man qabalana syar'un lana. Syariat sebelum kita adalah syariat kita. Tapi yang benar kaidahnya adalah syar'u man qabalana laisa syar'an lana. Nah, syariat sebelum kita bukanlah syariat kita. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap kalian kami jadikan manhaj dan syariatnya masing-masing. Maka setiap para rasul itu punya syariat masing-masing. Beda dengan para nabi. Kalau nabi itu tidak punya syariat. Nabi mengikuti syariat Rasul yang dia ikuti. Nah itu bedanya. Tidak sama aja pengertian yang dibuat orang di sekolah gini. Apa beda Nabi dan Rasul? Nah, jadi kalau di sekolah apa bedanya? Apa Nabi? Beterangan. Jadi kalau di sekolah dijalin bahwa Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sementara Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada kaumnya atau umatnya. Iya lebat tuh kira-kira itu. Ya, awak pun nak Nabi dong. Disuruh menyampaikan. Lalu tahu kita makna Nabi. Nabi artinya orang yang membawa kabar, yang membawa berita,
Orang kalau mau membawa berita untuk siapa berita itu? Itu orang lain. Ya. Kalau ada membawa berita untuk inyo, tidak perlu dibawa berita. Simpan saja sudah itu. Ya. Ya kalau nyo dapat wahyu, kemudian nyo simpan sudah tentu tidak tahu orang bahasanya Nabi itu. Ya dah. Tahu orang ketika nyo Nabi belum. Ketika nyo menyampaikan. Nah, itu bedanya. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, Nabi kalau Rasul membawa syariat. Kalau Nabi mengikut syariat para Rasul. Contohnya sederhana. Ya. Musa dan Harun. Ya. Seorang Rasul pasti Nabi. Seorang Nabi belum tentu Rasul. Nah, makanya dikatakan di Nabi Sallam, sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi ke atas dunia. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 120 sampai 1000 orang. Nah, segitu. Ya, 120 sampai 1000. Sementara jumlah Rasul lebih kurang 300 orang. Ya. Tapi yang dibacaan dan disabui dalam Al-Quran cuma 25. Itu wajib kita ketahui. Yang lain yang tidak sabui itu tidak jadi. Nah, yang kita tahu hanya yang disabui. Bisa jadi disikau do Nabi dulu, bisa jadi. Bisa jadi dulu mungkin Siddhartha Buddha Gautama Nabi, bisa jadi. Tapi wah tidak tahu, karena tidak lagi tahu, tidak lagi informasi, tidak bisa gitu menyatakannya Nabi. Di Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi ketika orang melaksanakan haji hari ini, dia bukan sedang melaksanakan syariat Nabi Ibrahim, karena kita bukan pengikut Nabi Ibrahim. Jadi, tapi kebetulan sebagian apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu pun kita lakukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, khuz anni manasikakum. Ambillah dariku kecik Nabi tentang manasik kalian. Cara melaksanakan haji dari awal sampai akhir, ikuti anan dan contohan yang kecik Nabi. Nah, jadi tidak ada Nabi mengecen anan dan contoh Nabi Ibrahim, itu kecik Nabi dah. Ya, tapi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah yang kita baca, yang kita pahami, itu sebuah kisah yang bisa menjadi toladan memang. Ya, karena di dalam Al-Quran dikatakan, walakum fi qisasihim hayatun ya ulil albab. Dalam kisah-kisah mereka itu, ya, terdapat tanda-tanda, ya, terdapat sesuatu yang bisa menjadi pelajaran bagi kalian. Nah, itu kecil Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yusuf dijelaskan model itu. Oleh karena itu, kita belajar kisah-kisah sebelum Nabi Muhammad itu silahkan saja, ya. Tak terlarang gitu mempelajari kisah-kisah mereka. Kita ambil teladan dari kisah-kisah mereka, tidak ada masalah. Tapi bukan merupakan bagian dari syariat kita. Kalau ada kisah-kisah itu bertentangan dengan yang disyariatkan oleh Nabiullah Muhammad, maka itu cukup sekadar cerita gitu. Yang kita imani bahwa ini pernah terjadi. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi kisah-kisah dahulu itu bagian dari akidah. Sesuatu yang kita pahami dan sesuatu yang kita yakini itu pernah terjadi. Itu bagian keyakinan. Karena itu kisah-kisah masa lalu. Begitu juga dengan yang terjadi di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat tadi, ayat 99 sampai 102, Allah mengatakan modeko, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dan dia berkata, Ibrahim maksudnya, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku untuk mencari petunjuk. Jadi tahu gitu Bapak dan Ibu, Ibrahim alaihissalam
Beliau seorang rasul, bukan hanya nabi, tapi seorang rasul. Jadi dia menunggu ingin punya anak, kan begitu? Para lamunya menunggu hampir 80 tahun lamanya. Yang lama 80 tahun. Kalau awak lagi kaya nak. Kalau 80 tahun awak siko nak boleh. Menunggu pintu kubur. Nah. Tapi kalau orang-orang zaman dahulu kan hidupnya lama-lama. Nabi-nabi dulu itu hidupnya lama. Nabi Adam 1000 tahun umurnya. Nabi Nuh 900 tahun umurnya. Kalau Ibrahim kalau tidak salah sekitar 250 tahun umurnya. Ya, masih lumayan lama. Kalau awak 250 tahun tak tahu apa bentuknya. Kalau umat Nabi Muhammad dikecil Rasulullah SAW berapa umurnya? Antara 60 sampai 70. Ada nak lewat 70? Ada? Ada dari Haji kau? Ibu berapa? Beraja buahnya. Sampai ke tinggi, Lon. Wih, lah 90 8. Ah ya, 40 90 ada kira-kira itu. Dan jale lah ada bonusnya. Laba-labiannya. Lah lagi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak kalau semakin tua, kesadaran semakin turun, pemahaman semakin turun, fisik semakin turun, kan betul? Bahkan sebagian laku gitu semakin turun. Balik lakunya mode anak-anak. Kandak banyak. Kalau orang gaib, anak bakanda sanang hatinya. Tapi kalau anak, amak bakanda sama hatinya. Nah, pernah jelek video nak? Ada video, ada seorang apa bertanya ke anaknya. Itu burung apa nak? Apaknya mau 70 lah. Dia lebih kun apaknya nih kan. Tapi dia mau uji anaknya. Nah, itu burung apa nak? Anaknya sekitar umur 40-an lah. Itu burung pipik pak. Pamunya anggaplah model itu. Oh pipik. Itu mana-mana orang swasta. Dulang tanya oleh. Itu burung apa pak? Burung apa nak? Bilang kecil dari pipik. Nah. Kayak gitu. Nah. Dalam musa dulang tanya oleh. Itu burung apa nak? Pakak apa-apa situ. Pipi lah kecil tadi. Nah. Setelah itu dalam musa dulu tanya oleh. Itu burung apa nak? Nak ngerti apa kamu mah? Tak jari-jari pipi dan kecil dari tadi. Nah, ibaratnya model itulah. Kalau anak kamu model itu. Akhirnya anaknya merapu tak agak apanya. Payahnya ke rumahnya, nyambil buku. Nah, dibukanya buku. Apanya tak pikun dah. Nah, daging buku ke anaknya. Buka halaman sekian lah. Ketika anak dan berumur 2 tahun, dia tulis. Orang dulu kan buat diari biasa dah. Tulis dalam diarinya. Apa yang dia tulis? Ketika anak kami lahir, kami sangat bergembira. Kemudian ketika dia beranjak dewasa, berumur 2-3 tahun, dia bertanya, itu burung apa ya? Itu burung pipit. Dengan senang hati kami menjawab. Sampai dia bertanya 20 kali, setiap dia tanya, kami jawab dengan gembira dan kami memeluknya. Tak kajui anak. Tapi tang itu kecil dia apa? Dia nak pikun, dia mau jiang senyen. Itu kecepapan. Itulah modelnya orang gaib ke anaknya. Dan anak kepada orang gaib. Memang awak tak sabar tu. Semua juga anak yang nomor 2. Anak pun nomor 2, ketika berumur hampir 5 tahun, sering bertanya, ini jadi apa ya? Tunjuk aja. Ini jadi tengah, ini kelingking. Kau nak lama agak 5 minit datang lek. Ini jadi apa? Ini jadi apa? Ini jadi apa? Tak lama nyulang tanya lek. Itu tanya tadi. Ya. Tapi awak senang hati awak mak. Magi tahu, kau pikiran awak mah. Jadinya kau mah. Ndak kecam bodoh mah bagi itu je bolang. Tak ada mengicen itu. Tapi kalau anak bertanya orang gaib model itu, ndak tahan awak. Apalagi umur semakin tua. Jadi awak sebagai anak hati-hati ya. Payahnya orang tua berharap mendapatkan anak. Begitu gadang hatinya. Ajo kandak dicarian, kamarnya ubek dicari, kan betul?
Kalau orang yang payah mencari anak kan mendapat anak kan begitu modelnya nak. Ada kun dan santiang berturui, ada doktor dan santiang berturui, aube dan santiang dicari kan begitu. Bak kita punya anak. Sehingga dapat anak juga gembira. Tapi memang kadang-kala ketika kita lah tua, kadang anak ndak sesuai je bayangan awak. Apalagi ketika kita salah mendidiknya. Kalau kita paturuan kan ndak anak dari ketik sampai kadang ayah kacau. Ya nah. Maka orang sesuai majai anaknya sayang ke anak bala cuy. Ya nah. Kalau gini sayang ke anak paturui kandanya. Ya nah. Boleh gulu. Balian ko paturui. Kau ndak baca ompe ke rumahnya. Nah. Awak disayang ke anak paturui. Banyak kejadian. Lah mulainya kadang kanda anak ndak ditaturui bunuhnya maknya. Banyak kejadian. Di meninjau pernah, di Pasaman pernah ada kejadian kejadian serupa itu. Nah, tapi bah keinginan orang tua mendapatkan anak luar biasa. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia datang ke Tuhan, ya Allah, dan kau datang mengadu kepada Tuhanku. Mudah-mudahan dia lagi petunjuk deh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau sejak bulan puasa suara bulan sempurna eloknya le. Bulan puasa kalau mau dia ikut juga. Karenanya mulai 2 hari menjelang puasa. Ah tu karenanya. Lu masuk puasa le. Tamakan lapik bogi, kanai suara sekali. Iya kena lapik bogi. Hilang suara sampai di sini nak mau bangkitnya. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, itu keinginan Ibrahim punya anak. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Awal anak yang soleh minta sini. Yang punya istri, ketika ingin mendapat anak yang soleh, tentu pertama dicari bininya dulu yang soleha. Ya nah. Cara mendapatkannya tentu cara yang soleh. Sebanyak gini orang mendapat anak tak jadi cara yang soleh tau. Ya. Banyak kejadian gini. Kau pergi kombuh banyak sangat. Ya. Ketik-ketik baru punya anak. Ya. Atau banyak juga orang tua ingin anak yang soleh, tapi dia tak berperilaku soleh tau. Contoh umpamanya, dimasukkan anak ke sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah yang rajin mengaji, tapi dia pakai serawajin, pakai serawanjing, ya kan? Nampak katak badannya sado, ya, sampi-sampinya. Ingin anaknya yang soleh, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh. Tapi dia dah sembahyang. Banyak kejadian model itu gini. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan risiko tak terjadi. Makanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Kemudian Allah mengatakan, fabasyarnahu bigulamin halim. Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan kehamilan istrinya. Oh iya hamil istrinya. Lagi kabar gembira. Kuah dan agian. Jadi bukan berarti kita setiap orang punya laki bisa hamil, tentu boleh. Karena kehamilan itu haknya prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Dibalikkan kadang-kadang, dibiayai kadang-kadang, tidak hamil kan. Piadu tidak dibiayai hamil. Itu masalahnya. Ya, itu kondisi-kondisi yang sering terjadi hari ini, bapak dan ibu yang berbahagia. Makanya ketika ingin anak, orang kalau punya suami istri pasti ingin punya anak. Tidak ada orang yang ingin punya istri, sudah beristri, punya anak nanti silah. Ada yang pernah mencoba model itu, susah diberi oleh Allah anak. Jadi kalau sudah awak nikah, kemudian pasang KB, biasa yang model itu susah mendapat anak. Beberapa kasus tersebut diambil itu kejadiannya. Ya, sudahnya nikah, wah sudah nikah, wah merasa muda baru, payah medu anak, dicegah kehamilan, pakai sangka B. Kau suntik lah, kau minum pil lah, kau pakai susu lah.
Kok pakai pel lah, wala terserah lah. Pokoknya dicegah kehamilan. Kalau itu yang terjadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, biasanya ketika cabut KB-nya, payah mendapatkan anak. Kok mendapatkan anak biasanya ada masalah. Kok keguguran, kok pendarahan, kok macam-macam lah. Masalah dan tumbuh. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, anak-anak sekalian, pemuda-pemudi, kok ingin nikah, ya nikah. Jangan ambil. Kok nikah itu ingin punya anak. Bukan untuk sanang-sanang. Sanang itu tak bau sajonya tuh. Nah, jadi kalau kita punya istri, punya suami, tidak untuk mencari kesenangan dong. Batu, ya kesenangan itu tak bau otomatis. Tidak dicarinya tiba. Tapi anak memang harus diusahakan. Nah, mau usahakan anak, harus dicari istri yang, calon istri yang soleh. Yang solehah, ya bukan soleh. Nah, so kini banyak orang cari istri yang soleh, ada juga. Nah, ya. Suaminya solehah, ada juga. Nah, ya, banyak kondisi-kondisi gini itu luar biasa, ya. Nah, jadi cari istri yang solehah. Nah, jadi awak pun harus menjadi orang yang soleh. Awak nak jelalatan dah. Syako, anda tak perlu. Ya, dicari yang solehah, dengan cara yang soleha, dengan cara yang soleh, dengan cara yang benar, dinikahi dengan cara yang benar, ya, sampai lahir anak. Dididik dengan cara yang benar. Nah, gitu. Ya. Kemudian bara lamunya Ibrahim 80 tahun sampai istrinya hamil. Saya hamil pertama Siti Hajar. Anaknya yang lahir pertama namanya Ismail. Kemudian setelah itu lahir hamil istri yang kedua, istri aslinya sebenarnya, istri yang pertama Siti Sarah. Anaknya nama Ishak. Hebatnya Nabi Ibrahim, anaknya jadi nabi keduanya. Nah, itu hebatnya. Ya. Jadi nabi keduanya. Ismail jadi nabi, Ishak menjadi nabi. Tapi yang menurunkan nabi-nabi Bani Israel itu dari Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub lah yang bernama Israel. Keturunan Yakub menjadi nabi-nabi sepanjang masa. Sampai terakhir datang Nabi Muhammad lewat jalur Ismail. Nah, gitu. Jadi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Jadi begitu orang berkeinginan punya anak. Kan terbayang gitu. Kalau yang nikah lah setahun 2 tahun belum punya anak stres. Yang laki-laki stres, yang produksi stres. Lagi laki aja punya anak. Kalau laki-laki kamu tolong dah, itu cekawan kadang-kadang. Jadi banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Ya. Akhirnya tapi anak apa yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim? Ketika anaknya mulai gadang, berumur 10-an tahun, datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bayangkan, ketika anaknya lahir, Nabi Ibrahim kan lahir di Palestina. Di kota Al-Khalil. Ya, kota Hebron hari kini. Hebron itu bahasanya asli Ibrahim. Ya. Al-Khalil. Khalil itu gelarnya Ibrahim. Nah, kotanya kini di Palestina itu. Di situlah lahir Ismail. Ketika lahir diperintahkan oleh Allah untuk disuruh pergi, ya. Nah, maka berangkatlah Ibrahim bersama Siti Hajar ke lembah Bakkah. Nah, hari ini disebut Makkah. Nah, ya. Ketika itu sebuah lembah yang tak lembah orang ketika itu. Para jauh perjalanan yang ditempuh ketika itu lebih kurang 2,5 bulan. Kamu dari Palestina ke Makkah 2,5 bulan perjalanan dengan onta. Kojo kudu bisa sebulan. Nah, kojo untu 2,5 bulan. Ya anak baru lagi kok, mau sekali. Tiba di Makkah, Nabi Ibrahim langsung meninggalkan Siti Hajar. Ditinggalkan. Ada tanya di Siti Hajar, wahai suamiku, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Dan menjalik Ibrahim. Ditanya sekali lagi, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Dan menjalik Ibrahim. Ditanya sekali lagi, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Dan menjalik Ibrahim. Baras seorang ibu baru melahirkan, jantan bininya kah tengah rimbu tante baile. Dimbo dak menyawe baras perasaan wa. Hah?
Mararau ayana, hancur lulu. Sakitnya tuh di sini sakitnya. Ya kan? Tapi akhirnya Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu?" Baru mengong Ibrahim. "Wahai Hajar, ini perintah Tuhan." Maka Siti Hajar mengatakan, "Kalau itu perintah Tuhanmu, berangkatlah." Begitulah kepatuhan seorang istri melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudianlah berangkat Ibrahim ke Palestina. Balik, tinggallah Ismail dan Hajar di Makkah. Nah, sampai berhari, kemudian Ismail ku menyusu, air susulah habis, dan dimakan dado. Nah, kan payah kondisi kita. Coba yang gitu, dan ibu-ibu kan di Indo. Ya, ditinggalkan di tengah padang pasir. Ditinggalkan di tengah hotel mewah, tidak masalah. Lengkap juga makanannya. Nah, itu tidak masalah tu dah, ya kan? Di tengah padang pasir, tumbuhan dado, air dado, yang dimakan dado. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Makkah atas perintah Allah dan dia meninggalkan istrinya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi Allah kan tidak sia-sia. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, Allah tu tidak akan sia-sia je gitu. Nah, itu perlu kita pahami itu. Lah yakin kita dengan perintah Allah, laksanakan. Tak usah khawatir. Wala la takhafu wala tahzan. Itu kata Allah. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian khawatir. Ya. Makanya dipahami oleh Ibrahim, oleh Ismail, oleh Siti Hajar begitu. Karena perintah Allah didahulukan daripada seluruh perintah-perintahan lain. Nah, kalau kini kan kita tidak ada itu namanya. Ya nak? Datang perintah Allah, datang perintah bos kita. Perintah bos kita dahulukan. Apakah di pasar, apakah di kantor. Ya, kalau Allah lah memang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entah lah. Kan gitu dah. Itu terjadi banyak bapak dan ibu yang berbahagia. Pipo sangai kemari yang gajian kan naik lagi. Padahal ketika Allah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, datanglah ke surau dan lagi kalian palu 27 kali lipat. Kecewa nak nampak tu dah. Kalau bos memang mesti nampak kontan. Yang jale-jale saya dulu. Kan betul kan? Tapi yang dilakukan oleh Ibrahim tak? Ibrahim oleh seorang nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bah beratnya ujian. Anak dinanti 80 tahun. Ketika lahir, kalau tapi anak tu Allah, buanglah ke sini apa suka kasarnya itu. Buanglah anak tu. Buang je bini-bini yang sekali. Gitu. Jangan anak saja, je bini-bini buang sekali. Jauh dari yang. Kemana buang? Jauh ke Makkah. Ke Makkah. Berapa perjalanannya? 2,5 bulan perjalanan. Membuang jauh aja. Bayang saya tu. Akhirnya dibuang. Jauh. Tiba di Makkah. Itulah kejadiannya. Tiba di sini ditinggal langsung di Ibrahim. Tapi Ibrahim yakin itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau tidak perintah Allah jangan dibuang. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, ketika ditinggal Siti Hajar mengatakan, "Hai Ibrahim, ikut perintah Allah." "Iyo, ikut perintah Allah." Maka Siti Hajar mengatakan, "Wahai suamiku, berangkatlah. Tinggalkanlah dan sikau dabaan. Allah tidak akan sia-sia hambanya." Akhirnya tahulah kita kisahnya. Bahas sampai akhirnya air habis dan kada minum ndak do. Nampaklah ada Siti Hajar di puncak bukit Safa. Itu untuk air. Dikajar ke sini. Ndak do kira. Membaliknya nampak bukit Marwah. Itu air dikajar. Sampai 7 kali putaran. Enggak 7 kali putaran. Ya, enggak 7 kali putaran. Bab sekian belok menjadi 7 kali. Betul. Sekali kemari sampai 7 kali. Itu yang kita kenal dengan hari ini dengan sebutan sa'i. Tapi sa'inya di sini tak nampak bukitnya dah. Tali asli bukit tak indah. Entah cat saja cat bukit dah jali. Dan jali apa lari dia gedung. Kena gedung berlari. Sana lapik ke Makkah. Bawa berlari dia gedung. Buat gedung bertinggi hampir tak 5. Kalau dulu berlari tentulah jali bukit itu tanahnya berbatu dah. Tak tahu dah lari itu. Kalau gini lah dah tembok. Tiba arah puncak bukit ada meriang nas ketik. Ya, ketika mau ke Makkah 3 tahun yang lalu mau itu. Ya, jadi orang yang ke Makkah kan mau itu ya kan.
Padahal kalau dikaji-kaji kecil orang yang mengkaji-kaji bid'ah harusnya itu bid'ah. Kan gitu harusnya. Kenapa? Karena dibuat tinggi-tinggi tak buki Safa Marwah itu tuh. Tapi diumpamakan saja Safa Marwah lokasinya lain di Sinan saja. Ah itu lokasi saja di Sinan. Dia dibuat tinggi-tinggi seakan-akan itu Safa dan Marwah. Melarilah akhirnya ndak do. Yang hari ini kita kenal dengan sebutan Fata Morgana. Jadi kalau jalan di di Panegarang di aspal nampak ada model air bergadang di dalam aspal. Ternyata itu cuma Fata Morgana, bukan air yang sesungguhnya. Ya. Jadi pada ibu yang berakhirnya ketika itu akhirnya menangi-nangilah si Ismail. Jam-jamkan kakinya ke tanah akhirnya keluar air. Maka kemudian datanglah Siti Hajar. Walah, ada air. Air berserak-serak. Maka dihimbaulah air itu. Zam. Berkumpullah. Itu kecil Siti Hajar. Sampai hari ini air itu masih ada. Diminum 2 jutaan orang, bayang saja itu. Ketika musim haji di sini berapa orang tuh? Ini semuanya. Semua itu kan sempat hilang semua zam-zam itu. Ditemukan menjelang Rasulullah lahir. Ya, ditemukan kembali oleh Abdul Muttalib. Sebelum Rasulullah lahir. Ekonya semuanya, Pak. Dan lahnya menanggapi kisah lain. Berarti jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad kan begitu jauh itu. Sampai dah hilang semua zam-zam itu. Tidak ada lagi di sekitar Ka'bah itu. Akhirnya dicari. Mana semuanya. Dibaca kisahnya, dibaca kitabnya mungkin. Di sekitar siku. Akhirnya dicari. Masa bola. Ekonya semuanya. Sampai hari ini lah jutaan orang itu. Ke musim haji ini bayangan tak berapa orang yang berkumpul haji. Berapa juta? 3 juta. Sekitar itulah 3 juta orang. Seluruh dunia datang. Kok 3 juta orang kan setiap hari minum tuh. Ya? Berapa tuh minum? Tak kurang sekali kan. Mungkin enggak 5 kali ikut sekali sehari juga minum. Nembo pulang 5 liter surang. Kalau dulu 10 liter, kini 5 liternya. Awak datang ke Musaji bolo bolo foto di sini loh. Ini mudah-mudahan asli zam-zamnya kan. Awak kena tahu. Awak yakin kecil gua zam-zam gitu. Kita yakini. Tapi akhirnya memang itu air itu tidak pernah kering. Bisa kita bayangkan itu. Jadi itu kenapa terjadi? Itu karena berkat ketabahan seorang Siti Hajar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita baca ayat kau. Setelah Nabi Ibrahim baik, bilanya balik lebih kurang Ismail berumur 10 tahun. Berapa lama itu? Berapa lama itu? Maka di ayat itu katakan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ya, maka tatkala dia sampai umurnya dia berkata ya bunayya. Jadi ketika itu Ibrahim baru datang ke Makkah mencari anaknya. Dia mencari anak, tidak tahunya mana anaknya dulu. Bertanya-tanya dulu. So ketika dulu mantan tu nagari itu tidak bawa orang. Setelah 10 tahun nagari itulah rami. Itu dicari rumahnya. Di orangnya. Nah, akhirnya orang tahu itu yang punya semua kok mah. Nah, datang dicari. Abah sobok dia anaknya. Bertapa sana hatinya. Setelah 10 tahun tidak bersobok. Iku anak dan kira. Ya. Calik bininya aku bini dan tinggalan. Kalau tidak usah boleh. Memang tidak usah boleh. Tapi kalau kini tinggal 10 tahun masih bisa. WA masih jalan. Masih bisa video call. Ya nak? Ya jangan 10 tahun. Setengah jam pagi tidak bisa video call. Di Mada. Padahal rantau ke Padangnya. Di Madanya lah. Cik sepantas. Lu sampai ke Padang lah. Berapa jam dari situ ke Padang? 2 jam. 5 kali teleponnya. Ya, lu sampai ke Padang 5 kali teleponnya, kacau itu. Bah merantau itu. Tapi ada juga orang yang merantau lama, akhirnya balik ada. Ambo punya nenek, suaminya merantau. Anaknya ada 3 orang. Anak yang ketik kalainya merantau. Bilonya pulang, pas anaknya kok kabar balik. Anaknya kabar laki yang paling ketik itu. Bangi-bangi anak sadoginya. Nya pulang tak sudang lah bawa anak lah 2. Kayak gitu. Ya kenapa nya pulang? Bini di Jawa lah mati. Yang ku anak pulang itu tambah heboh di rumah. Tapi nenek mau menerimanya.
Nya merasa tak dicaraikan, nya merasa lakinya masih hidup. Kabar berita zaman itu kan memang tak ada. Gitu. Tapi akhirnya pulang laki dan mah. Nya terima habis itu kena nantinya. Kalau awak kini setahun pai tak ada laki dan. Jauh lancap laki baru dan. Kan gitu. Tak bisa kalau orang laki ada tak bisa kalau. Tapi kalau laki-laki berangkit lama, itu sah dia pastikannya. Pasti bini yang cik lain. Kan itu. Cuma aku nak takkan nak pulang dia. Nena awak di kampung panjang dia kan gitu. Awak menunggu-nunggu saja kira lalu orang mingannya kan gitu kacaunya. Ya. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia ketika nyoba dia ke Makkah dicari anaknya. Oh lah kadang anak dia. Sedang sanang-sanang 10 tahun kita bayang tak waktu. Kelas berapa ni? Kelas sampai SD. Sedang sanang-sanang wah. Ya, maluaknya itu terakhir paluak tu. Umur kelas 5 kelas 6 tak mau itu. Nah kadang, tapi kok sedang rancak-rancak lah. Datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kecil. Kemudian Ibrahim bertanya ke anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam. Sesungguhnya aku melihat engkau tadi malam dalam mimpiku. Anni asbahuka. Aku menyembelih engkau. Fanzur maza tara. Bagaimana pandangan engkau terhadap mimpiku itu? Kemudian berkata Ismail, qala ya abati, dia berkata wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Kerajuanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insya Allah minaz sabirin. Mudah-mudahan engkau mendapati aku adalah orang yang sabar. Kau apa kira? Lama laki bayi 10 tahun tiba-tiba pulang. Ya. Tiba pulang dah anak jalan-jalan. Dia habis Saudi aku pisau dari rumah. Kan gitu. Kamar ke di bawah nak ada yang kuat. Kok pulang besok curiga awak tu. Aku pulang kalau 10 tahun nak do kabar berita pulang. Besok pagi minta izin dan bawa anak sebentar. Minta izin bawa anak tu curiga awak. Ya. Apa perasaan awak kira-kira? Ya. Ketika anak kita dibau. Tapi memang proses Ibrahim mengecek mimpiku ke Ismail tak tahu bininya memang. Yang berdua saya mau tak. Berarti Siti Hajar lah mendidik anaknya dengan benar. Mendidik anaknya patuh kepada perintah Allah. Kamu 10 tahun, coba bayangkan. Kalau nak gini 10 tahun apa B-nya? Main game. Ya, main game dengan tentunya. Kau HP gini santai-santai yang bodoh awak. Ya kan? Tapi pengorbanannya itu luar biasa pada ibu yang berbahagia. Jadi bapaknya orang yang bertakwa kepada Allah, istrinya orang yang bertakwa kepada Allah, anaknya pun orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah keluarga yang hebat. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, ada apa kita pelajari di situ. Kita jadilah kalau laki-laki, jadilah laki-laki yang soleh. Laki-laki yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menjadi istri, pun harus menjadi istri yang soleha. Istri yang taat kepada Allah. Istri yang taat kepada suaminya. Kalau kini kan istri kan bagak-bagak. Ya. Sehingga suamiku punya ikatan sendiri. Ya nak? Ana maunya. Ikatan suami takut istri. Nah. Itu namanya gini. Ya sebenarnya banyak. Kalau cerita laki-laki, kalau pemberangnya di luar, bagaknya di luar, tiba di rumah pun tua kucing kena racui dah. Takut di bini. Kalau pejabat-pejabat, bagak-bagaknya di kantor, mari-ari anggota di kantor, acik pulang, takutnya di bini. Tua di gini itu bapak dan ibu yang berbahagia. Itulah baru orang macam lihat tu. Kau di kantor satu si jadi bagaknya, takut nak buah kayaknya satu. Hati buah bininya langsung kuncun sekali. Di mungkuan nak buahnya nampak dia nak buah. Galak nak buah satu, takut pak di bini dah. Kepada suami. Karena kita dalam Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalaulah seandainya boleh kecil Allah, kecil Nabi, manusia menyembah manusia, niscaya aku perintahkan seorang istri menyembah kepada suami. Apa yang maksud itu? Kok boleh kecil Nabi SAW? Jadi itu ketaatan kita kepada suami. Tapi ketaatannya dalam kebenaran. Nah, kalau tidak benar, ya tidak boleh taat. Ya. Karena Nabi mengatakan,
La ta'ata fi makhlukin li maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Al-Khaliq. Nah, kita ingat kisah di zaman Nabi SAW, ada seseorang ditinggal oleh suaminya. Suaminya pergi berjihad kalau tidak salah. Perintahlah suaminya, wahai istriku, engkau tidak boleh pai-pai dari rumah. Ya, bak ke rumah orang gaya engkau tidak boleh pai. Itu perintah suaminya. Maka berangkirlah parang. Kalau tidak salah mau pai parang suaminya. Kemudian ternyata tiba-tiba ketika suaminya tidak ada, sakit apanya? Sakit apanya? Mengadulahnya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, pak dan sakit dan keping menjanguk. Tapi suami dia berpesan dia tak boleh keluar, tak boleh pergi ke tempat apa jamaah dan. Kata Rasulullah SAW, patuhi suamimu. Itu kata Rasulullah. Kemudian tiba kabar sekali lagi, orang gaiknya meninggal. Mengadunya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa dan meninggal. Ya Rasulullah, patuhi suamimu. Nah, begitu kecil Rasulullah SAW, ya. Sehingga akhirnya Allah mengampuni dosa wanita ini karena ketaatannya kepada suami, ya. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, mode itu ketaatan seorang istri kepada suami. Tapi jangan mode gini. Ya, kalau kini memang banyak suamiku takut dengan istri. Tapi itu ternyata itu berarti bukan salah istri, berarti salah suami. Bang, aku takut juga bini, kan gitu masalahnya. Ya. Atau enggak tahu istrinya terlalu baga, entah bahan enggak jadi itu. Tiba di rumah kena wangi, tiba di rumah kena wanginya. Yang lepai keluar. Tapi istri-istri gini baga batu, karenanya punya piti sendiri. Itu banyak gini. Ya nak. Kalau bergaji mungkin gaji kadang pada bininya. Tapi pada lakinya. Ngatur dan gaji dia kadang pada orang. Bagi makanan den. Kan gitu. Itu yang jadi masalah hari ini, ya. Nah, jadi bapak dan ibu yang berbahagia, jadi pelajaran utama yang harus kita dapat, bagaimana kita sebagai umat manusia atau kita sebagai kaum muslimin harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dalam rangka ketaatan kepada Allah itu akan banyak halangan, akan banyak hambatan, akan banyak tantangan. Contoh, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu, begitu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya, kemudian anaknya setuju dia disembelih, akhirnya Nabi Ibrahim membawa anaknya. Di mana ke disembelih ya? Dicari tempat negara rancak. Tak banyak orang tahu. Dalam perjalanan yang ingin menyembelih anaknya, ini digoda oleh setan. Kecil setan Ibrahim, ang baru bersabuk jual nang baru kuha. Serancak tuan naang, selucu tuan naang. Kang sembelih itu, ang memimpi yang tayu tindak mimpi itu. Mana-mana itulah kira-kira. Akhirnya yang dilakukan oleh Ibrahim, nyelempar setan itu. Ya, nah hari ini kita cari dalam jamaah haji melempar jumrah. Ada jumrah Aqabah, ada jumrah wusta, ada jumrah ula. Ada 3 jumrah. Itu tampil-tampil setan menggoda Nabi Ibrahim alaihi. Diampuk di Nabi Ibrahim. Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, dilempar setan. Jadi bapak dan ibu, di dalam kondisi hari kini pun kita harus membuang setan-setan itu. Karena setan-setan itu akan menggoda kita, akan menghalangi kita, akan menghambat kita, akan mengiming-imingi kita, bahkan ingin menakut-nakuti kita. Hari ini bapak dan ibu, kita ingin menegakkan Islam, menegakkan syariat Islam. Banyak setan bergentayangan. Kecilnya, ketika kita ingin menegakkan Islam, kecilnya kawan. Ini orang-orang yang akan menghancurkan atau orang-orang yang akan memecah belah negara. Pernah kita undang itu? Kita kibarkan bendera awak merdeka. Ikut terpapar paham radikal. Kecil adalah yo ya. Takut yo turun sila bendera aku. Kenapa petang? Yang di Sukabumi, ya. Anak-anak Man 1 Sukabumi, ya. Dia melakukan pengibaran bendera, langsung Menteri Agama memerintahkan investigasi. Kok bisa-bisanya mengibarkan bendera HTI? Nah, pertulisannya tidak ada HTI.
Tulisnya di situ la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika bendera LGBT tagak ada santai sini. Perlu kita bantu. Kacau dia. Kata balik-balik memang setan kau model itu. Dan batuannya kecian salah dan salahnya kecian batu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, mulai hari ini berhati-hati gitu. Ketika kita ingin menempuh jalan yang benar, menempuh jalan yang lurus, hambatannya banyak, halangannya banyak, tantangannya banyak, gangguannya banyak, ancamannya banyak. Ya sebenarnya banyak. Kalau dulu namanya ATHG, kalau belajar PMP, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Itu sebenarnya banyak. Kita ingin memuliakan manusia, kita ingin mesejahterakan Indonesia, kita ingin meningkatkan derajat kaum muslimin di Indonesia, kita dituduh sebagai orang yang radikal, terpapar paham radikal. Padahal radikal bagus, ramah, terdidik dan berakal. Itu radikal. Daripada jadi orang bodoh, gitu kan? Ancana radikal, ya. Atau radikal itu orang yang berpegang keras kepada prinsipnya, memang harus model itu. Kita tidak boleh pelan-pelan. Kalau kita tahu kebenaran, pegang erat kebenaran itu. Tidak usah khawatir, tidak usah takut dengan berbagai macam halangan itu. Kalau dihambat, ya kita lempar dengan jumroh. Dan lempar dengan batu. Hai setan, minggir engkau. Yang namanya kami tetap akan berjuang. Kenapa kita harus berjuang Bapak dan Ibu yang berbahagia? Allah lah berjanji. Masa depan ini, setelah ini adalah masa depan kaum muslimin. Perlu diingat, sesudah aku masuk itu ke Bapak dan Ibu. Ya, sesudah aku masuk depan kaum muslimin. Ba'a kita sebagai kaum muslimin menjadi bagian orang yang menuju kebangkitan itu. Jangan menjadi orang yang terpapar ketakutan, terpapar iming-iming. Sebab kabar diberikan kepada kita memang duanya, kabar gembira, kabar pertakut. Kalau patua kaden denayang pangkean. Kalau patua kaden denayang gajian. Kalau patua kaden denagi bonus. Kamu itu? Tapi kalau anda patua kaden awasan tentang koang, tembak, dan masuk penjara, dan persekusi, dan boikot dan segala macam. Itu kejadiannya. Tapi yakinlah kita Bapak dan Ibu yang berbahagia, selama kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita akan ada jalan keluar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Pasti Allah berikan jalan keluar. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita tetap menjadi orang yang bertakwa dan tetap beradu di jalan yang lurus. Kenapa harus adu di jalan yang lurus? Karena setiap hari kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan jalan yang lurus. Apa doa kita setiap hari? Ihdinas siratal mustaqim. 7 kali sehari kita baca minimal. Kalau sembahyang sunnah itu ditambah itu. Kok 2 rakaat, 2 kali tambahannya. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Tapi sayang, kadang-kadang itu hanya di bibir belaka. Di bibir awak saja. Ya Allah, agilah kami jalan yang lurus. Tapi kita tidak cari jalan yang lurus itu dah. Kita membayangkan jalan yang lurus itu tiba-tiba terbentang jalan yang lurus, kita ikuti. Padahal tidak mau itu. Padahal Allah lah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab dalam ayatnya. Kata Allah, wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan fattafarraqa bikum an sabilih, yang bisa mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, ditunjukkan di Allah langsung, anna haza sirati mustaqiman. Apa jalan yang lurus itu? Islam. Pelajarilah Islam, dalami Islam, insyaallah kita berada di jalan yang lurus.
Tapi kalau kita tinggalkan Islam, kita ikut demokrasi, kita ikut liberalisasi, kita ikut kapitalis, kita ikut komunis, lah pasti kita ada di jalan yang sesat. Itu. Itulah karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, berpegang teguhlah kita. Seperti berpegang teguhnya Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bukan hanya seorang, dan keluarganya. Ibrahim seorang ayah, Siti Hajar seorang istri, dan Ismail seorang anak. Maka bagaimana kita pun di rumah mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita, orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk kaji kita pada malam hari ini, terlebih tak kurang mohon maaf. Suara mereka keadaannya. Mudah-mudahan capek sihatnya, ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.